Lucunya makanya ketika dikatakan hukum itu pun tumpul ke atas tajam ke bawah, ya memang seperti itu kenyataannya. Kalau rakyat disuruh keluar-keluar terus loh, ngapain? Rakyat itu sudah sulit, susah cari makan, sudah sulit dalam tanda konteks ini untuk hidup, cari hidup ya, bertahan hidup lah, bertahan hidup, mencari makan, membayar pajak. Biaya sekarang kita hitung kan pajak yang dari pajak yang dari dari pabrik ya, bisa dikatakan dari pabrik. Dari pabrik itu dikenakan berapa? 12%. Itu yang dari pabrik. 12%. Nah, terus diangkut. Ya toh? Diangkut, diantarkan ke distributor. Angkutan itu kan nggak gratis juga. Ketika yang jasa angkut itu tadi dikenakan pajak juga, larinya kemana? Jasa angkut yang dikenakan pajak oleh negara itu larinya juga ke barang yang diangkut itu tadi. Nggak mungkin mereka bayar pajak itu terus tidak dicarikan ke pajak, enggak. Iya ya, tetap nyarinya ke barang. Misalkan dinaikkan harganya. Ini saya beli ban ini sekian, saya beli mobil sekian, saya beli oli sekian. Itu kan kena pajak juga. Berarti dia ngitungnya juga seperti itu. Berarti saya ngangkut ini harusnya sekian. Imbas dari pajak 12% itu ketika sampai ke konsumen atau ke rakyat kecil itu bisa mencapai 22 sampai 25%, bahkan bisa lebih kalau sudah sampai ke pedagang kecil atau pedagang aja. Lu bayangkan sabun. Yo, misalkan sabun itu dari pabriknya itu misalkan 5.000. Sampai ke konsumen itu bisa menjadi 7.000 bahkan 8.000. Bisa jadi lebih. Ya karena itu tadi. Karena dari distributor masuk ke sales dan lain sebagainya. Sales juga kan ambil berapa? Sekarang gini. Berarti angkutan pertama terusan sampai ke distributor sampai ke sales sampai ke pedagang sampai ke konsumen. Berarti ada 5. Berarti yang 4 ini misalkan ambil 2% kali 4 sudah 8%. Ya. Tambah 12% berapa lah? 20% lah. Apakah yang paling terakhir ini mau ambil 2%? Enggak mau. 5%? Mau enggak? Enggak mau. Yakin enggak mau. Susah 10, lagi pedagang 10% juga. Misalkan pedagang ini 10%. Hmm. Berarti 8% ditambah 20% berarti 20% ditambah 10%, 30%. Loh. Makanya harga itu menjadi melambung tinggi karena itu tadi. Dan ketika uang itu terkumpul ya, terus dikerjakan semaunya sendiri dengan bajingan-bajingan atau maling-maling itu tadi, kita suruh diam. APH juga diam. Loh, kita itu sudah bayar pajak untuk bayar APH, untuk bayar pejabat, untuk bayar semua orang yang dapat gaji per bulan itu. Melayani kok mau. Masih disuruh keluar uang lagi. Ngatasi atau masih disuruh ngawasi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kita itu kerja itu untuk bayar mereka kok. Kok kita suruh kerja lagi untuk ngawasi orang-orang yang bangun, ngawasi bupati gubernur yang mengelola keuangan daerah, ngawasi menteri loh. Ini kalau rakyat suruh ngatasi sendiri ya mereka sudah nggak perlu lagi. Kita nggak perlu APH kalau seperti itu. Ketika jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hancurin saja, udah nggak usah dibayar. Karena kita kan sudah mengenal hukum, toh. Hukum kan di tangan APH. Kalau hukum di tangan APH dan APH tidak mau menjalankan hukum tersebut, ya ngapain? Kita rakyat ya udah itu saja. Kalau ada bangunan tidak sesuai dengan speknya ya dihancurin saja gitu. Suruh bangun sesuai spek. Speknya harus dikeluarkan itu. Seperti apa speknya? Kerjakan sesuai spek. Harapan masyarakat kan udah nggak ada. Iya, nggak ada.